Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 28. Halaman 28 yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa dan tidak dimaafkan. Wala yu'fa dan tidak dimaafkan an syai'in dari sesuatu. An syai'in dari sesuatu. Minan najasati berupa najis-najis. Illa kecuali al yasiro sedikit. Illa al yasiro kecuali sedikit. Jadi najis itu tidak ma'fu, tidak dimaafkan kecuali sedikit. Sedikit itu bukan semua najis. Minad dami berupa darah, wal qoihi dan nanah. Jadi yang sedikit itu bukan semua najis, tetapi di sini dijelaskan minad dami berupa darah, wal qoihi dan nanah. Jadi kalau najis itu ada darah, kemudian darah itu sedikit, maka najis itu namanya dima'fu, tetap najis tapi dima'fu artinya dimaafkan, dianggap tidak najis. Begitu juga ada nanah sedikit, keluar sedikit, lalu diseka itu hilang, maka itu namanya najis yang dima'fu. Jadi misalkan ada luka kecil, misalkan luka ketusuk jarum, lalu ada darahnya keluar, diseka dengan jari hilang, patokannya diseka dengan jari hilang, tidak usah cuci tangan, itu namanya najis yang dima'fu. Begitu juga nanah yang sedikit, itu juga diseka dengan jari hilang, itu namanya sedikit, itu najis yang dima'fu atau dimaafkan. Jadi luka kecil, keluar darah atau keluar nanah, lalu kemudian diseka dengan jari hilang, itu namanya najis yang dima'fu atau dimaafkan. Fayu'fa maka dimaafkan anhuma dari keduanya darah dan nanah yang sedikit, fi saubin pada baju, au badanin atau badan. Jadi dimaafkan, artinya dimaafkan boleh wa tasihhu dan sah. Apa yang sah? As-sholatu sholat, ma'ahuma beserta keduanya. Jadi sholatnya tetap sah jika melakukan sholat padahal ada najis yang sedikit. Nah selain itu tidak dima'fu. Sebetulnya ada contoh-contoh yang dima'fu itu di dalam Al-Mutawwalat, kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Jadi kita harus belajar lagi tahu mana najis yang dima'fu. Ini contohnya adalah darah dan nanah yang sedikit. Watasihu dan sah as-sholatu sholat ma'ahuma bersama keduanya, bersama darah dan nanah yang sedikit. Wa illa dan kecuali ma apa-apa, ai syai'un yaitu sesuatu. Maksudnya apa-apa adalah syai'un sesuatu. La nafsalahu sa'ilatun. La nafsalahu sa'ilatun. Nafsa itu ada catatan kaki. Nafsas sa'ilah maksudnya dam as-sa'il. Jadi apa-apa yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi apa-apa maksudnya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Dijelaskan kazubabin seperti lalat, wanamlin dan semut. Jadi lalat dan semut itu tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi sesuatu atau hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, contohnya adalah lalat dan semut. Idza waqa'a jika jatuh. Idza waqa'a jika jatuh. Fil ina'i di dalam bejana. Fil ina'i di dalam bejana. Bejana itu bisa gelas, bisa mangkok,
bisa piring, bisa ember. Ya, al-ina itu bejana yang pengertiannya bisa diantaranya gelas, ya, atau ember juga termasuk. Wa mata dan mati fihi di dalamnya, wa mata dan mati fihi di dalamnya, fa innahu maka sesungguhnya syai'un itu sesuatu yang sedikit itu, la yunajjisuhu tidak menajiskannya, la yunajjisuhu tidak menajiskannya. Jadi yang sedikit itu maksudnya lalat atau semut yang jatuh ke dalam gelas itu tidak menajiskannya. Jadi kita bikin kopi lalu ada semut jatuh ke situ, kopi semut itu bangkai tetapi tidak menajiskannya karena jatuh, karena memang sudah ada di situ. Begitu juga lalat. Ya, biasanya kalau lalat mah kita buang. Meskipun ada hadis yang menyatakan kalau lalat itu jatuh celupkan lagi lalu buang. Nah, sayap yang satunya itu menarik kuman kembali, ya. Tapi biasanya kita geli sehingga sekalian dibuang dengan airnya. Wa fi ba'din nusakhi, wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah, idza mata fil ina'i, jika mati di dalam bejana. Jadi di dalam sebagian naskah berbunyi redaksinya idza mata fil ina'i, jika mati di dalam bejana. Di sini kan idza waqa'a fil ina'i. Jadi naskah lain berbunyi idza mata fil ina'i. Afhama qauluhu wa afhama qauluhu, perkataan musannif memberi pemahaman. Afhama wa afhama qauluhu, perkataan musannif memberi pemahaman. Perkataan musannif yang berbunyi waqa'a, lafaz waqa'a, ai maksudnya adalah waqa'a binafsihi. Waqa'a binafsihi, jatuh dengan sendirinya. Jadi jatuh dengan sendirinya, bukan dicemplungin. Nah, bahasa mudahnya dicemplungin, dilemparkan. Kalau dilemparkan kan jauh. Ya, jadi dicemplungin. Annahu bahwa lau turiha, jika dilemparkan, ma la nafsalahu sa'ilatun, ma la nafsalahu sa'ilatun, apa-apa yang tidak memiliki darah mengalir itu, fil ma'i, di dalam benda cair, dorro maka bahaya. Ma la nafsa lahu sa'ilatun, apa-apa yang tidak memiliki darah mengalir itu dilemparkan, fil ma'i, di dalam benda cair, dorro maka bahaya. Maksudnya bahaya adalah tidak dimakfu. Tidak dimakfu artinya jadi najis benda tersebut. Misalkan ada kopi, kita lagi ngopi, ada semut lewat, kita cemplungin semut itu sengaja ke air kopi kita, semut itu mati, maka ini menjadi najis. Kenapa najis? Karena sengaja dicelupkan, bukan semut itu datang sendiri. Semut datang sendiri lalu mati, nah itu masih boleh. Nah itu boleh tetap diminum. Jadi kalau sengaja turiha, dilemparkan ke dalam yang benda tersebut lalu mati, nah kalau mati kan bangkai lalu najis, maka ini menjadi najis. Ya, jadi menjadi najis. Jadi kalau kita nyeduh kopi, para ulama ngajarin kopi dan gulanya dulu, baru air panasnya. Jangan air panasnya dulu, baru kopinya, baru kopi dan gulanya. Takutnya di dalam gula itu ada semut. Kalau di dalam gula ada semut, sementara airnya dulu baru gulanya, itu
ini nanti jadi najis. Jadi menjadi najis karena air suci dimasukin bangkai semut. Ya begitu. Jadi yang ulama mengajarkan kopi sama gulanya dulu, atau yang perlu air terakhir. Nah, saat itu ketika ada semutnya itu dimakfu. Ya begitu. Wahwa, yaitu pendapat itu, ma apa-apa, jazama yang dijelaskan, jazama bihi yang dijelaskan, ar-Rafi'iyu oleh Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i menjelaskan hal itu. Menjelaskan hal itu mana? Yaitu idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Nah, pendapat itu dijelaskan juga oleh Imam Rafi'i fi syarhis shaghiri, di dalam kitab Asy-Syarhis Shaghir. Nama kitab Asy-Syarhus Shaghir karangan Imam Rafi'i. Walam yata'arradu dan walam yata'arrad dan Imam Rafi'i tidak menjelaskan lihadhil mas'alati, untuk masalah ini, fil kabiri, di dalam syarhil kabir. Jadi Imam Rafi'i menjelaskan permasalahan ini di dalam kitab Asy-Syarhul Shaghir, Syarhus Shaghir, tidak menguraikannya di dalam Asy-Syarhul Kabir. Wa idza kathurat, jika banyak, apa yang banyak, maitatun, bangkainya. Maitatuma bangkai apa-apa, la nafsalahu sailatun, yang tidak ada darah yang mengalir, yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kita terjemahkan ma itu hewan juga boleh. Mait. Wa idza kathurat, jika banyak, apa yang banyak, maitatuma bangkai hewan kecil, la nafsalahu sailatun, yang tidak memiliki darah yang mengalir, wa ghayyarat, dan berubah, ma waqa'at, apa-apa yang ada, fihi, di dalamnya, najasathu, maka menajiskannya. Najasathu, maka menajiskannya. Ya, misalkan jika laler 1 jatuh, itu tidak najis. Lalernya 10 kemudian berubah, maka jadi najis. Ya, misalkan ada semut 1, lalu semutnya banyak, baris, kemudian kelihatannya berubah, maka jadi najis. Jadi kalau banyak, maka itu menyebabkan berubah, maka menjadi najis. Wa idza nasya'at, jika tumbuh, hadhil maitatu, bangkai ini, minal ma'i, dari sesuatu yang cair, kadu dikhallin, seperti belatung cuka, wa fakihatin, dan buah, belatung buah, lam yunajjishu qat'an, tidak menajiskannya sama sekali. Ya, lam yunajjishu qat'an, tidak menajiskannya sama sekali. Jadi belatung asal masih hidup, ada di benda itu tidak najis. Ya, ada di benda, ada di air itu tidak najis, asal masih hidup. Jadi meskipun belatung itu asalnya dari benda najis, ya, tetapi ketika ada di air ataupun ada di benda masih hidup, itu tidak menajiskan benda tersebut. Wa yustasna, dan dikecualikan, ma'ama, bersama apa-apa, keterangan, zukiro, yang telah disebut, huna, di sini,
Apa yang dikecualikan? Masailu, masalah-masalah, mazkuratun yang disebutkan, fil mabsutati di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Sabaqo telah lewat, telah terdahulu, ba'duha sebagiannya, fi kitabit toharoti di dalam kitab toharo. Sebagian sudah disebut di dalam keterangan terdahulu, masih di kitab toharo. Satu paragraf lagi. Wal hayawanu, hewan, kulluhu seluruhnya, wal hayawanu hewan, kulluhu seluruhnya, tahirun adalah suci, illal kalba kecuali anjing, wal khinziro dan babi, wama dan hewan, tawallada yang lahir, minhuma dari anjing dan babi, au min ahadihima atau salah satu keduanya, atau salah satu anjing dan babi. Jadi seluruh hewan itu suci kecuali anjing dan babi, dan hewan yang lahir dari anjing dan babi, dan hewan yang lahir dari anjing dan babi atau salah satu dari anjing dan babi. Ma'a hayawanin tohirin, bersama hewan yang suci. Jadi anjing kawin dengan kambing, punya anak, maka anaknya itu najis, yaitu hukumnya seperti hukum kambing. Wa ibaratuhu, ungkapan musannif, tasduku benar, tasduku benar, bitoharatid dudi, bitoharatid dudi dengan sucinya belatung, al mutawallidati, al mutawallidi yang dilahirkan, minan najasati dari najis, wahwa yaitu, kadzalika begitu juga, maksudnya begitu juga suci, wahwa dudil mutawallid itu begitu juga suci. Misalkan, saya ulang, wal maitatu kulluha najisatun, bangkai seluruhnya itu najis, illas samaka kecuali ikan, wal jaroda belalang, wal adamiya dan manusia, wa fi ba'din nusakhi dan di dalam sebagian naskah berbunyi wa bena adama dan anak Adam, artinya manusia. Ai yaitu maitatu kullin minha, maitatu kullin minha, bangkai masing-masing dari semua itu, fa innaha sesungguhnya seluruhnya itu, tohiratun suci. Jadi bangkai semua tiga itu adalah seluruhnya adalah suci. Demikian pembahasan kitab Fathul Qorib kali ini.